Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video permintaan dari teman-teman subscriber, di mana ada permintaan teman-teman untuk mengulas bagaimana cara saya memanage konsumen. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi begini teman-teman, untuk teknis dalam memanage konsumen, saya punya beberapa trik yang biasa saya lakukan. Yang pertama, sebagaimana video-video yang pernah saya share dulu, ketika kita mau menyiapkan persiapan, kita harus punya target konsumen dulu. Jadi memetakan konsumen, menganalisa jumlah konsumen di awal kita bikin usaha atau buka cabang. Jadi itu pasti saya lakukan. Jadi nanti punya perkiraan konsumennya berapa, siapa, terus kebutuhan konsumen seperti apa, itu saya petakan dulu di awal. Nah kemudian kalau sudah dapat calon konsumen di awal tadi, tentu kita ingin menambah konsumen, karena tentu dengan bertambahnya konsumen itu merupakan bagian dari peningkatan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, kalau sudah dapat konsumen di awal tadi, ketika ingin mendapatkannya, saya punya beberapa cara. Tentu cara untuk mendapatkan konsumen itu adalah promosi ya. Promosi, mengenalkan diri, mengenalkan perusahaan. Yang pertama tentu saya harus membranding diri saya sendiri. Saya membranding saya ini seperti apa gitu. Jadi dulu di awal-awal saya masih buka usaha itu, saya membranding saya ini sebagai orang yang bisa komputer, karena pas dulu awal-awal tahun 2004 itu masih sangat sedikit orang yang bisa pegang komputer ya, apalagi waktu itu masih apa ya, Pentium berapa ya zamannya komputer, paling Pentium 4 atau apa ya itu waktu itu, kira-kira seperti itu ya. 2004 saya mulai bisnis itu, saya branding bahwa saya adalah orang yang ahli komputer. Itu dulu yang saya branding. Jadi di mana-mana saya pasti ada tulisannya Madani Komputer gitu. Jadi orang taunya, oh ini Mas Heri, Mas Madani yang bisa komputer. Itu cara saya membranding. Jadi ketika dia butuh hal-hal yang berkaitan dengan komputer, mereka akan ingat saya. Kemudian lambat laun saya itu dapat apa ya, julukan dari teman-teman, dari orang-orang itu. Mereka tidak manggil nama saya ya, nama saya kan Heri, mereka tidak manggil nama saya Heri, mereka panggilnya Madani gitu. Kenalnya mereka Madani. Kemudian mereka nambahkan itu Bose Madani gitu. Jadi kalau ketemu saya itu siapa sih? Itu Bose Madani. Mereka akhirnya panggil saya itu Bose Madani begitu. Nah, saya punya branding juga, kaos mungkin beberapa kali saya pakai tulisannya Bose Madani. Saya buat sosial media namanya Bose Madani. Mungkin teman-teman yang tahu Facebook saya itu mulai tahun 2010 itu akun saya, email saya itu Bose Madani. Itu sebenarnya sudah lama. Jadi orang-orang taunya saya itu Bose Madani. Jadi branding diri itu penting. Nah, karena pekerjaan yang kita kerjakan itu semakin banyak, jadi tidak hanya komputer saja, kita ada percetakannya, ada fotokopinya, ada fotografinya. Jadi saya tidak membranding sebagai orang yang ahli komputer saja. Saya membranding nama perusahaan Madani. Jadi mungkin beberapa kaos yang saya pakai itu nama yang tertera di depan tuh Madani Tim. Jadi lebih menonjolkan Madaninya. Kemudian di Madani, tulisan kaos saya itu ada tulisannya semua ada, semua bisa. Itu saya membranding diri saya. Dan itu harus menjadi kebanggaan. Jadi dimanapun ada kegiatan atau ada aktivitas yang sekiranya saya masih pantas pakai kaos, saya pasti pakai kaos itu warna hitam, tulisannya Madani atau Bose Madani. Itu cara saya membranding. Jadi biar orang-orang itu tertanam. Jadi Madani itu. Jadi membranding kita dulu, personal kita. Kemudian kita melakukan promosi dengan tentunya berbagai cara ya. Bisa promosi secara offline, bisa online ya. Sekarang kan mudah sekali online,
ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, kalau secara offline, setelah saya tadi punya branding siapa saya dan saya itu punya usaha apa, setiap saya ketemu orang itu saya berusaha untuk apa ya, menjalin hubungan. Jadi tidak hanya sambil lalu, kalau misalnya bisa ngobrol saya ngobrol, bisa salaman saya salaman, kemudian sedikit bercerita basa-basi begitu, sehingga mereka juga antusias terhadap kita. Kemudian cara saya berhubungan dengan orang itu, ketika saya perjalanan ke cabang atau ke tempat sesuatu itu, saya pasti mampir warung ya, bukan restoran ya, tapi warung-warung ya. Yang namanya di desa ya, neng desa ya, warung-warung kopi pinggir jalan itu ya, saya sering. Jadi saya sempatkan untuk mampir ke warung itu, ketemu orang, ketemu ya, ada yang profesinya petani, ada yang pegawai, macam-macam. Paling enggak 15 sampai 30 menit saya di warung itu. Ya mungkin sekedar ngopi, makan gorengan, kadang ya makan nasi bungkus, makan nasi pecel, pas waktu sarapan begitu kita sambil ngobrol. Saya masih pakai kaos Madani toh, mereka akhirnya kenal. Yo kadang-kadang ada rezeki ya kita traktir mereka yang di warung gitu. Kalau di desa itu ya jajan itu ya murah ya, mungkin 50.000, tidak sampai 100.000. Kadang-kadang kopi sama gorengan itu sudah cukup untuk 6 sampai 10 orang di warung itu, sangat murah sekali. Jadi itu cara kita untuk promosi juga. Nah, saya pakai kendaraan saya ada tulisannya Madani begitu, saya parkir di situ kan juga salah satu cara saya menarik orang. Oh ada Madani di sana, ada bosnya Madani. Kadang-kadang mereka juga tanya-tanya tentang produk kita. Kemudian kadang-kadang juga, mas saya sebenarnya mau ke Madani loh, mau pesen ini. Oh iya pak, bisa langsung lewat saya saja, nanti saya sampaikan sama anak-anak biar dikerjakan. Saya juga seperti itu. Tuh, jadi yang kedua, ya selanjutnya ya, nggak usah pakai angka ya. Ketika ada event tertentu, kadang-kadang kita kan ditawari untuk jadi sponsor. Ya kalau memang bisa dan kelihatannya acara itu punya dampak positif terhadap perusahaan kita, ya kita ikut saja jadi sponsor. Makanya di pembukaan saya itu ada anggaran untuk promosi. Apakah sponsor nanti jadi kita nyiapkan bannernya, backdropnya, atau nyiapkan pialanya, atau nyiapkan cetakan apa, misalnya ID cardnya, atau mungkin sertifikatnya, seperti itu. Jadi saya juga ikut promosi lewat donatur atau donasi di beberapa kegiatan. Misalnya ini menjelang HUT RI 17-an banyak sekali proposal yang masuk di meja saya minta donasi. Ya sekiranya memang bisa ya kita ikutlah gabung sama mereka. Kan rata-rata juga konsumen yang kenal dengan sini, yang pernah ke sini. Mas minta ini donasi, oh ya kita kasih semampu kita ya, semampu kita. Yang penting ada nama Madani di situ. Ya saya seperti itu. Itu cara saya ini ya, offline. Kemudian saya juga masang beberapa tulisan di pinggir jalan ya, di dekat-dekat toko itu mesti saya pasangi ya, 1, 2, 3 tempat saya pasangi. Kalau nanti misalnya sampai melanggar ketentuan daerah, kemudian tulisan kita di pinggir jalan dicopot, ya tidak apa-apa, karena kita salah ya. Memang harusnya kan masang reklame itu membayar. Kalau mau tidak dilepas ya harus membayar pajak. Nanti kan ada keterangan di situ, ada keterangan di sana. Tapi kalau kita tidak bayar pajak kemudian dicabut sama Satpol PP atau pemerintah daerah, ya tidak apa-apa, karena kita memang salah gitu. Oke, kemudian tadi kalau offline kira-kira seperti itu. Nah kalau online ya saya manfaatkan sosial media saya, ada Facebook, ada IG, ada TikTok sekarang gitu, ada YouTube, ada WA. Jadi saya juga nyetatus di IG, di Facebook, di WA apalagi ya. Teman-teman yang sudah punya nomor saya kan mungkin sering lihat saya sering nyetatus di WA itu. Nek saya usahakan minimal sehari itu 3 kali, itu minimal. Kadang-kadang bisa 5 kali, 6 kali saya sehari nyetatus. Saya jeda 2 jam sekali nyetatus, 3 jam nyetatus. Pokoknya ada apa gitu,
pas di toko ya saya foto, saya status, atau kadang-kadang saya minta anak-anak, Cah tolong dikirimi ini kamu ngerjakan apa buat status. Nah, nanti saya bikin status, anak-anak saya suruh nyetatus semua pakai HP, dan di HP-nya toko itu wajib nyetatus minimal 2 kali sehari. Jadi anak-anak itu nyetatus, nanti saya cek di status, kok mereka belum nyetatus ya saya, ayo Cah nyetatus begitu. Akhirnya kita nyetatus semuanya, dan itu ya lumayan efektif sih. Status di WA, karena jumlah kontak di toko itu rata-rata sudah di atas 5.000 ya, 5.000 kontak. Paling tidak sekali nyetatus itu dalam 1 kali 24 jam bisa dilihat 700 sampai 1.000 orang. Jadi kalau saya nyetatus kan saya lihat sudah dilihat berapa orang, antara 500 sampai 1.000 tayangan status saya yang di WA, belum nanti yang di IG, yang di Facebook gitu. Nggak usah ini, nggak usah jaim-jaim. Nyetatus itu ya apa ya, kalau saya nyetatus itu ya apa adanya aja. Saya foto, saya kasih apa dikit itu, saya up aja. Saya tidak terlalu ini, tidak terlalu bisa main-main apa itu. Terus nanti captionnya paling saya kasih kadang-kadang ya yang biasa, kadang yang agak lucu-lucu, kadang yang bisa bikin baper gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, konsumen saya yang ada di kontak itu ya ngerasa ini ada yang lucu, kata-kata dari Mas Madani gitu. Mereka akhirnya apa, komen, ada yang info, kok Mas ini maksudnya apa gitu. Nah itu. Kemudian di status itu ya nek saya ini jangan terus-terusan nyetatus barang atau barang dagangan ya. Karena konsumen itu kadang-kadang pengen tahu, pengen lebih mengenal kita. Mereka itu pengen mengenal kita. Sebenarnya seperti apa sih orang ini? Kadang-kadang saya nyetatus pas saya lagi makan, atau mungkin saya lagi aktivitas apa, atau saya lagi perjalanan. Seperti itu saya bikin status. Itu tujuannya ya biar konsumen tahu tuh, konsumen saya itu tahu saya itu seperti apa gitu. Dan saya juga apa ya, manusia biasa kadang-kadang ya pengen apa sih namanya, pansos apa, ale-ale gitu loh. Saya enggak tahu saya. Ya pokoknya saya asal foto aja saya upload gitu. Jadi seperti itu. Kemudian di IG, di Facebook, kalau di Facebook itu kan ada grup-grup gitu ya, saya ikut di grup. Nanti saya post apa sih yang grup ini yang biasanya sering ditanyakan atau yang lagi in itu mesti saya up di grup, nanti ada respon 1-2, nanti kan kita bisa dapat tambahan orang yang tahu kita. Terus kalau di grup jual beli itu yang di marketplace itu, kalau di Facebook ya itu kan kita juga bisa iklan juga, atau yang biasa nanti kan bisa ketahuan di tayangan berapa sampai menjangkau se-Indonesia gitu ya. Jadi itu teman-teman, kalau saya promosi pengen mendapatkan konsumen, caranya seperti itu. Kemudian untuk konsumen yang sudah kita dapatkan, bagaimanakah nanti pelayanannya dan bagaimana memuaskan konsumen, ikuti di part 2 ya. Saya pengen ini tak post dulu, nah, nanti saya upload, setelah itu kita ke part 2. Yuk, sampai ketemu di part 2.